Malam ini, jangan lupa kunci pintu, matikan lampu, dan siapkan nyali kalian. Karena cerita yang akan kamu dengar mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum tidur sendirian malam ini. Selamat datang di Bayangan Cermin, tempat di mana kisah-kisah tak terlihat menjadi nyata. Ini adalah Cerita horor. Di sebuah sudut Jakarta yang ramai, di antara deretan toko-toko kecil di pasar tradisional, berdiri toko kosmetik sederhana milik keluarga Usman. Toko itu dikelola oleh Akbar, anak tunggal Usman dan Ana, pasangan Jawa yang telah lama merantau ke ibu kota. Akbar, pria berusia 32 tahun, adalah sosok yang pendiam namun pekerja keras. Wajahnya biasa saja, dengan sorot mata yang selalu tampak mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Di balik meja kasir toko kosmetik itu, Akbar menghabiskan hari-harinya melayani pelanggan dengan sopan, namun hatinya dipenuhi oleh satu nama, Ranti. Ranti adalah gadis berusia 25 tahun, pelanggan setia toko kosmetik keluarga Akbar. Ia bekerja sebagai karyawan kantoran di sebuah perusahaan di dekat pasar. Ranti memiliki senyum yang hangat dan mata yang berbinar, membuat siapa saja yang melihatnya merasa nyaman. Setiap kali Ranti datang untuk membeli lipstik atau bedak, Akbar merasa dunia berhenti berputar. Baginya, Ranti adalah segalanya, mimpi yang tak pernah berani ia ucapkan. Namun, Ranti tetap tak tergapai. Akbar mulai putus asa. Ia merasa dirinya tak cukup menarik, tak cukup kaya, tak cukup istimewa untuk memenangkan hati Ranti. Suatu malam, saat browsing di internet, Akbar menemukan forum daring yang membahas ilmu-ilmu gaib. Di sana, ia membaca tentang ritual-ritual kuno yang konon bisa meluluhkan hati seseorang. Akbar, yang awalnya skeptis, mulai tertarik. Ia berpikir, jika dunia nyata tak memberikannya kesempatan, mungkin dunia gaib bisa membantunya. Tanpa sepengetahuan siapapun, Akbar mulai mempelajari ilmu hitam dari berbagai sumber di internet, buku-buku digital, video tutorial, dan bahkan komentar-komentar anonim di forum. Ia tak memiliki guru, hanya mengandalkan rasa putus asa dan obsesinya pada Ranti. Usman, ayah Akbar yang berusia 60 tahun, mulai mencium ada yang tak beres dengan anaknya. Akbar sering terlihat murung, berbicara sendiri, dan menghabiskan waktu di kamarnya hingga larut malam. Ana, ibu Akbar yang berusia 52 tahun, juga khawatir. Ia pernah menemukan lilin hitam dan kertas-kertas berisi tulisan aneh di kamar Akbar, namun Akbar hanya mengelak, mengatakan itu sekedar coretan biasa. Usman dan Ana, sebagai orang tua yang sederhana, tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya berdoa agar anak mereka baik-baik saja. Akbar semakin tenggelam dalam ilmu hitam yang ia pelajari. Ia melakukan ritual-ritual aneh di kamarnya, membakar kemenyan, mengucapkan mantra-mantra yang ia temukan di internet, dan bahkan mengorbankan ayam hitam yang ia beli dari pasar. Ia percaya ritual-ritual itu akan membuat Ranti jatuh cinta padanya. Namun, tanpa ia sadari, Akbar mulai membuka pintu ke dunia yang tak ia pahami. Sosok-sosok gelap mulai muncul di mimpi-mimpinya, berbisik tentang harga yang harus dibayar untuk keinginannya. Suatu malam, Akbar melakukan ritual terbesar yang ia temukan, sebuah mantra pengikat hati yang membutuhkan foto Ranti, sehelai rambutnya, dan darah Akbar sendiri. Dengan tangan gemetar, Akbar menyelesaikan ritual itu di tengah malam. Ia merasa ada energi aneh mengalir di tubuhnya, seolah-olah sesuatu telah terkunci. Ia tersenyum, yakin bahwa Ranti kini akan menjadi miliknya. Keesokan harinya, Ranti datang ke toko seperti biasa. Namun,
ada yang berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ia tampak gelisah. Akbar yang awalnya senang melihat Ranti, mulai merasa ada yang salah. Ranti membeli barang dengan tergesa-gesa dan buru-buru pergi tanpa senyum ramah seperti biasanya. Hari-hari berikutnya, Ranti tak lagi datang ke toko. Akbar panik. Ia mulai mengintai Ranti, mengikuti gadis itu dari kejauhan. Ia melihat Ranti semakin lemah, sering termenung, dan bahkan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Di rumah, Akbar mulai dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Ia melihat Ranti menangis, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang menyeramkan. Sosok-sosok itu juga berbisik padanya, menuntut lebih banyak pengorbanan. Akbar mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan, dan sering berteriak di tengah malam. Usman dan Ana semakin ketakutan. Mereka mencoba membawa Akbar ke dukun untuk disembuhkan. Namun, dukun itu hanya menggeleng, mengatakan bahwa Akbar telah terlalu jauh masuk ke dunia gaib tanpa bimbingan. Sementara itu, kondisi Ranti semakin memburuk. Ia dirawat di rumah sakit, namun dokter tak menemukan penyebab penyakitnya. Keluarga Ranti mulai curiga ada sesuatu yang tak wajar. Mereka memanggil seorang ustadz untuk memeriksa Ranti. Ustadz itu, setelah membaca ayat-ayat suci di samping Ranti, merasa ada energi jahat yang sangat kuat mengikat gadis itu. Ia bertanya pada keluarga Ranti, apakah ada seseorang yang mungkin memiliki dendam atau obsesi pada Ranti. Keluarga Ranti menyebutkan nama Akbar yang akhir-akhir ini sering terlihat mengintai Ranti. Ustadz itu mendatangi rumah Akbar. Saat tiba, ia menemukan Akbar dalam kondisi mengenaskan. Duduk di sudut kamarnya, berbicara sendiri dengan mata liar. Di sekitarnya ada benda-benda ritual yang masih berbau kemenyan. Ia mencoba mengusir jin yang telah menguasai Akbar, namun ia menyadari bahwa jin itu terlalu kuat. Jin itu yang dipanggil Akbar melalui ritual tanpa guru telah lepas kendali dan kini menyerang Ranti sebagai bagian dari kontrak gaib yang tak disadari Akbar. Malam itu, di rumah sakit, Ranti menghembuskan napas terakhirnya. Keluarga Ranti hancur, tak tahu mengapa gadis yang sehat itu tiba-tiba meninggal. Di rumah Akbar, Ustadz akhirnya berhasil melemahkan jin yang menguasai Akbar, namun jiwa Akbar sendiri sudah terlalu rusak. Ia menjadi gila, tak lagi mengenali Usman dan Ana, hanya menyebut nama Ranti berulang-ulang sambil menangis. Usman dan Ana yang kehilangan anak sematawayang mereka dalam kegilaan, hanya bisa menyesali mengapa mereka tak lebih peka pada perubahan Akbar. Toko kosmetik itu akhirnya ditutup, meninggalkan kenangan pahit tentang cinta yang berubah menjadi kutukan. Di pasar, orang-orang berbisik tentang kisah Akbar, pria yang gila cinta hingga menghancurkan dirinya sendiri dan orang yang ia cintai, semua karena ia berani bermain dengan ilmu yang tak seharusnya ia sentuh.